Bro, lo lagi denger kabar IPO Rans Entertainment? Semua investor pada heboh. Tapi lo tahu nggak? Sebenarnya lo juga investor besar. Bedanya, lo investasi di kesabaran nunggu saldo ATM yang tinggal Rp20.000. Ini satira, tapi ada pelajaran penting di baliknya. Oke, jadi begini. Rans Entertainment, perusahaan hiburan Raffi dan Nagita, siap IPO di Juli 2026. Target dana segar hingga Rp429 miliar, sahamnya ditawarkan Rp135 sampai Rp170 per lembar. IPO ini jadi salah satu yang paling dinanti. Tapi kenapa? Bukan cuma valuasi besar, ada fakta unik di balik layar. Yuk kita bedah. Rans sudah jadi brand besar, dari YouTube, TV, hingga F&B dan taman bermain Cipunglan. Di 2026, mereka resmi umumkan IPO. Tanggal 23 hingga 25 Juni bulk building, efektif 30 Juni, penawaran umum 2 hingga 8 Juli. Sudah di depan mata. Banyak investor siap-siap. Tapi apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Kita lihat perjalanannya. Rans Entertainment didirikan Raffi dan Nagita, fokus awal konten YouTube. Sekarang sudah ekspansi ke F&B, kosmetik, dan Cipunglan. Valuasi perusahaan diperkirakan Rp 2 triliun. Namun, pendapatan dari produk IP turun 12,69% di 2025. Ini alasan mereka butuh dana segar untuk ekspansi dan bayar utang. Ternyata, dana IPO sebagian akan digunakan bayar utang. Iya, utang perusahaan. Selain itu, ekspansi ke bisnis I. Keren, tapi ada risiko. Banyak yang tidak tahu Rans punya utang cukup besar. Ini penting bagi investor, jangan hanya lihat brand, perhatikan fundamental. Menarik, pemegang saham Rans termasuk Kaesang Pangarep dan bos MTech. Bukan cuma Raffi dan Nagita. Ini menambah kredibilitas, tapi juga spekulasi. Apakah IPO ini akan sukses besar? Yang pasti, nama-nama besar ini semakin memanaskan IPO. Banyak yang mengira IPO Rans cuma cara publik figur cari cuan. Padahal, IPO adalah langkah serius perusahaan. Ada proses panjang, audit, dan pengawasan OJK. Bukan sekadar jual saham. Memang nama Raffi membuat banyak tertarik, termasuk yang tidak paham saham. Ini perlu diluruskan. Faktanya, IPO Rans sesuai regulasi. Mereka menawarkan 20% saham ke publik dengan harga Rp135.170 per saham. Valuasi total Rp 2 triliun. Namun, pendapatan segmen IP turun. Jangan langsung percaya hype. Periksa laporan keuangan. Banyak mengira untung pasti, padahal investasi selalu berisiko. Efek langsung, media dan influencer ramai membahas Rans. Saham jadi topik hangat. Banyak investor baru tertarik. Tapi valuasi tinggi membuat khawatir. Harga bisa volatil di hari pertama. Semua mata tertuju ke BI awal Juli. Kedepan, Rans berencana ekspansi besar, lebih banyak konten, pengembangan Cipunglan, dan masuk ke AI. Jika sukses, bisa jadi leader hiburan digital Indonesia. Jika gagal, investor bisa rugi. Ini risiko jangka panjang. IPO adalah awal dari perjalanan panjang. Sering kita lihat investor institusi siapkan dana besar. Tapi bagaimana dengan orang kecil? Justru mereka tulang punggung ekonomi. Lo mungkin punya Rp20.000 di ATM, tapi lo juga investor, investasi pada sabar dan prioritas. Itu lebih berharga dari saham sementara. Coba garis bawahi, Rans target dana Rp429 miliar dari IPO. Dengan 20% saham, valuasi total Rp2,14 triliun. Bandingkan dengan pendapatan segmen IP yang turun 12,69% menjadi Rp107 miliar di 2025. Apakah harga saham wajar? Analis bicara per. Tapi bagi kita, angka ini membuat bertanya, sebesar apa bisnis Rans?
Publik terbelah, antusias versus skeptis. Banyak netizen bercanda, termasuk satire kita sendiri. Tagar Ransipo dan Raffi jadi bos trending. Warganet kreatif dengan meme. Ini menunjukkan betapa besar perhatian publik. Tapi tidak semuanya mulus. Kritik, IPO cuma cara Raffi cari duit publik, apalagi dengan penurunan pendapatan. Transparansi dipertanyakan. Namun Rans sudah audit dan prospektus jelas. Kontroversi wajar, terutama dengan selebritas. Kita bisa lihat IPO startup lain di Indonesia. Ada yang sukses besar seperti Bukalapak, ada yang jatuh. Rans punya basis fans kuat. Tapi beli karena fans, bukan fundamental. Pisahkan emosi dan investasi. Fakta mengejutkan, Boak Building kelebihan permintaan 10 kali lipat. Pasar begitu fanatik terhadap brand Rans. Namun akankah harga saham setinggi antusiasme? Atau ini bubble? Fenomena ini membuat kita merenungkan nilai sejati perusahaan. Dari fenomena ini kita belajar, IPO bukan hanya soal uang, tapi kepercayaan. Rans berhasil bangun brand kuat. Tapi sebagai investor, tetaplah kritis. Jangan ikut hype. Ingat, lo juga investor besar dalam hidup. Setiap keputusan finansial adalah investasi. Kelola dengan sabar dan cerdas, baik Rp20.000 atau jutaan. Menurut lo, apakah akan ikut IPO Rans? Atau investasi lain? Tulis pendapat di komentar. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan konten menarik. Sampai